Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nizam Azam Krotin, NPM 170101-0024. Di sini saya akan mempresentasikan tentang negosiasi internasional dan lintas budaya. Yang pertama ada negosiasi internasional artinya sebagai seni dan sains. Seni negosiasi adalah menentukan strategi yang mana harus diterapkan dan memilih model serta sudut pandang yang mana harus digunakan untuk meningkatkan pemahaman lintas budaya dan budaya, menentukan karakteristik di level kelompok. Tidak berarti bahwa semua yang seragam dan sebenarnya sangat sulit memprediksi perilaku seorang individu berdasarkan perbedaan budaya saja. Perbedaan budaya jelas memang penting. Negosiator juga harus berjaga-jaga agar tidak terlalu menyalahkan perbedaan budaya atau menganggap perbedaan budaya sebagai yang paling bertanggung jawab atas hasil negosiasi. Berikutnya, apa yang membuat negosiasi internasional itu berbeda? Yang pertama ada konteks lingkungan yang berisi pertama tentang pluralisme hukum dan politik, di mana kondisi negara yang merupakan institusi legal, formal, dan memiliki sistem politik mempunyai perbedaan dengan perusahaan dalam menjalankan urusan rumah tangga, bisnis, dan usahanya. Antar satu negara dan negara yang lain memiliki kondisi yang berbeda juga. Lalu ada ekonomi internasional. Adanya keterikatan terhadap ekonomi internasional di mana setiap negara memiliki perbedaan mata uang. Oleh karena itu, harus disepakati mata uang apa yang akan digunakan. Lalu ada pemerintah dan birokrasi asing. Perbedaan juga terdapat dalam sistem birokrasi dari berbagai macam negara. Ada negara yang memberikan kebebasan bagi perusahaan untuk menjalankan bisnisnya dengan luasa, dan ada pula yang memiliki aturan yang ketat terhadap perusahaan dan perindustrian di negaranya. Ketidakstabilan. Ketidakstabilan memiliki banyak bentuk, termasuk kurangnya sumber daya yang umum diharapkan oleh orang dalam negosiasi usaha seperti kertas, listrik, komputer. Lalu kurangnya barang dan jasa seperti makanan, transportasi, air bersih, dan lain-lain. Lalu ketidakstabilan politik seperti kudeta, perubahan kebijakan pemerintah secara tiba-tiba, lalu evaluasi mata uang. Ideologi. Perbedaan ideologi juga perlu diperhatikan dalam negosiasi karena perbedaan ini menjadi sangat prinsipial. Negosiasi di Amerika Serikat misalnya akan lebih cenderung bersifat liberal, individualistik, dan kapitalis. Hal ini berbeda dengan negosiasi yang dilanjutkan di Cina dan Perancis yang mementingkan hak publik. Lalu ada budaya. Perbedaan budaya termasuk juga kan mempengaruhi bagaimana seorang negosiator bersikap. Pengaruh dari budaya dalam diri seorang negosiator bisa akan tampak dari gaya bahasa tubuh dan bahkan dari cara berpikir, menimbulkan interpretasi beragam. Lalu pemegang saham eksternal. Negosiasi juga harus memperhatikan pihak-pihak di luar negosiasi dan tidak terlibat dalam negosiasi namun terdampak dengan hasil negosiasi yang akan dihasilkan. Lalu ada konteks yang kedua yaitu konteks terdekat. Konteks terdekat memiliki yang pertama yaitu kekuatan tawar-menawar yang relatif. Kekuatan tawar-menawar relatif yaitu kerjasama seringkali dilakukan oleh aktor-aktor internasional. Unsur finansial pun kerap bermain dalam kerjasama yang dilakukan tersebut. Pihak-pihak yang memiliki investasi lebih memiliki kekuatan lebih untuk bernegosiasi. Lalu ada tingkat konflik. Tingkat konflik yang terjadi juga mempengaruhi negosiasi yang berlangsung. Konflik yang berdasarkan etnis dan identitas merupakan konflik tingkat tinggi yang memiliki tingkat pengaruh yang besar terhadap negosiasi. Lalu ada hal yang diinginkan. Hal yang diinginkan, berbagai negara sering menggunakan negosiasi internasional untuk mencapai tujuan politik, baik dalam negeri maupun internasional. Yang selanjutnya dalam konteks terdekat, yang terakhir yaitu pemegang saham terdekat. Adalah pihak-pihak yang memiliki pengaruh yang besar terhadap jalannya negosiasi. Mereka yang termasuk dalam pihak ini juga memiliki posisi tawar-menawar yang tinggi dalam negosiasi. Yang berikutnya ada mengonseptualisasi budaya dan negosiasi. Yang pertama ada budaya sebagai perilaku yang dipelajari.
Salah satu pendekatan untuk memahami dampak budaya mendokumentasikan perilaku negosiasi sistematis orang-orang dari berbagai budaya. Pendekatan pragmatis ini berkonsentrasi pada penciptaan katalog perilaku yang harus diharapkan oleh negosiator internasional saat memasuki budaya. Yang selanjutnya ada budaya sebagai nilai bersama. Perbandingan lintas budaya dilakukan menemukan norma-norma dan nilai-nilai penting yang membedakan suatu budaya dengan budaya lain, dan kemudian memahami bagaimana perbedaan ini dan mempengaruhi negosiasi internasional. Selanjutnya ada 10 nilai budaya menurut Schwartz, yaitu ada universalisme, kebijakan, kesesuaian, tradisi, keamanan, kekuatan, pencapaian, hedonisme, pengarahan diri, dan searah. Kelebihan 10 nilai Schwartz ini adalah kekayaan cara penggunaan untuk menjabarkan budaya. Sedangkan kekurangannya adalah, meski kekayaan penggunaan ini dapat meningkatkan pemahaman budaya, hal ini tidak memberikan pemahaman budaya dan tidak memberikan saran pengelolaan yang jelas mengenai negosiasi lintas budaya. Lalu yang berikutnya ada budaya sebagai dialektika. Pendekatan budaya ini sebagai dialektika tidak memberikan saran sederhana bagi negosiator internasional mengenai cara harus bersikap dalam suatu negosiasi tertentu. Pendekatan ini menyatakan bahwa negosiator yang lain yang ingin berhasil dalam negosiasi internasional perlu menghargai kekayaan budaya di mana ia akan bekerja. Yang selanjutnya ada budaya dalam konteks. Para pendukung pendekatan budaya dalam konteks mengakui bahwa perilaku negosiasi ditentukan oleh banyaknya faktor. Menggunakan budaya sebagai satu-satunya penjelasan perilaku berarti menyederhanakan sebuah proses sosial yang kompleks. Yang berikutnya yaitu ada 10 pengaruh budaya terhadap negosiasi menurut sudut pandang manajerial. Pertama yaitu definisi negosiasi. Apa yang dinegosiasikan dan apa yang terjadi ketika bernegosiasi dapat sangat berbeda antar budaya. Yang selanjutnya, peluang negosiasi. Peluang negosiasi, budaya mempengaruhi cara negosiator melihat peluang sebagai sesuatu yang bersifat distributif atau integratif. Yang ketiga ada pemilihan negosiator. Setiap budaya memiliki bobot kriteria yang berbeda, mungkin mencakup pengetahuan, senioritas, hubungan keakraban, pengalaman, status, dan sebagainya. Yang keempat, protokol. Gaya komunikasi, formalitas, attitude, penggunaan nama depan, kartu nama, jabat tangan, aturan berpakaian dapat menjadi dasar penilaian latar belakang dan kepribadian negosiator. Lalu yang selanjutnya ada komunikasi. Budaya mempengaruhi cara orang berkomunikasi, baik secara verbal maupun nonverbal. Untuk menghindari penghinaan terhadap pihak lain dalam negosiasi, negosiator perlu mengamati aturan budaya untuk berkomunikasi secara seksama. Yang berikutnya ada kepekaan waktu. Kepekaan waktu, budaya sangat menentukan apa makna waktu dan bagaimana waktu mempengaruhi negosiasi. Yang berikutnya kecenderungan resiko. Kecenderungan resiko, para negosiator dalam budaya berorientasi resiko akan lebih bergerak lebih dulu dalam kesepakatan dan akan mengambil lebih banyak kesempatan. Sebaliknya, budaya yang berorientasi menghindari resiko lebih cenderung mencari informasi lebih lanjut, sikap menunggu dan melihat. Yang berikutnya ada kelompok versus individu. Budaya berbeda-beda berdasarkan apa budaya tersebut menitik beratkan pada perorangan atau kelompok. Lalu sifat kesepakatan. Budaya juga berpengaruh baik terhadap akhir kesepakatan maupun terhadap bentuk kesepakatan yang dinegosiasikan. Kesepakatan tidak memiliki arti yang sama di semua negosiasi. Yang terakhir, emosionalisme. Budaya seperti mempengaruhi cara negosiator menampilkan emosi. Emosi-emosi itu tersebut dapat digunakan sebagai taktik atau respon alami terhadap keadaan positif maupun negatif selama kita bernegosiasi. Slide berikutnya ada pengaruh budaya terhadap negosiasi. Sudut pandang penelitian. Itu ada 4. Yang pertama itu pengaruh budaya terhadap hasil negosiasi, pengaruh budaya terhadap proses negosiasi dan pertukaran informasi, pengaruh budaya terhadap etika dan taktik negosiasi, dan yang keempat ada budaya terhadap penyelesaian konflik. Walaupun banyak penelitian yang telah dilakukan tentang negosiasi, namun penelitian tersebut sulit diringkas karena menelaah dari berbagai budaya
sampel dan topik yang berbeda-beda, serta seringkali temuan yang saling berlawanan. Lalu ini slide yang terakhir, yaitu strategi negosiasi yang responsif terhadap budaya. Yang pertama ada pengetahuan sedikit mengenai budaya lain. Ada melalui 3 cara. Yang pertama, mempekerjakan agen atau penasehat. Suatu pendekatan di mana negosiator yang memiliki pengetahuan yang sangat sedikit tentang budaya dari pihak lawan, lalu merekrut agen atau penasehat yang akrab dengan budaya dari kedua belah pihak. Lalu ada membawa seorang mediator. Mediator dapat mendorong salah satu pihak atau yang lainnya untuk menggunakan pendekatan salah satu budaya atau pendekatan budaya ketiga. Pendekatan budaya ketiga itu budaya asal mediator. Lalu yang ketiga ada membujuk negosiator lain untuk menggunakan pendekatan yang Anda lakukan. Lalu yang kedua, keakraban yang sedang. Ada 2 cara, yaitu adaptasi pendekatan negosiator lain. Strategi ini meliputi yang dilakukan perubahan pendekatan secara sadar oleh negosiator sehingga menarik bagi pihak lawan. Yang kedua ada penyesuaian koordinat pengetahuan yang banyak mengenai budaya lain. Strategi ini mengharuskan kedua belah pihak untuk menyesuaikan secara bersama untuk menemukan proses negosiasi yang dapat dilakukan secara bersama-sama. Yang ketiga ada pengetahuan yang banyak mengenai budaya lain. Ada 3 cara. Yang pertama yaitu merangkul pendekatan negosiator lain. Strategi ini sebenarnya mengadopsi pendekatan dari negosiator lain. Lalu yang kedua ada improvisasi pendekatan. Strategi ini melibatkan pembuatan pendekatan yang disesuaikan secara khusus dengan situasi negosiasi, negosiator lain, dan keadaan negosiasi. Lalu yang terakhir, yang ketiga ada symphony effect. Strategi ini memungkinkan negosiator menciptakan suatu pendekatan baru yang dapat meliputi aspek-aspek baik budaya tuan rumah maupun praktik-praktik yang diadopsi dari budaya pihak ketiga. Ya, sekian saja presentasi dari saya mengenai negosiasi internasional dan lintas budaya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.